Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin dengan NIM 2507511000008, prodi HKI dari mahasiswa STAIM Magetan Ma'arif. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah dengan berjudul Peradilan Islam di Indonesia. Langsung saja, peradilan Islam di Indonesia dikenal sebagai peradilan agama, yaitu salah satu lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam. Jadi peradilan Islam di sini khusus umat atau agama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki tugas menyelesaikan perkara perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun sejarah peradilan Islam di Indonesia itu telah ada sejak masuknya Islam ke Nusantara pada masa kejayaan kerajaan, pada masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, Mataram Islam, dan Banten. Penyelesaian sengketa masyarakat dilakukan berdasarkan syariat Islam. Pada masa kolonial Belanda, keberadaan peradilan agama Islam tetap diakui meskipun kewenangannya dibatasi. Setelah Indonesia merdeka, kedudukan peradilan agama semakin diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan hingga menjadi salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tonggak pentingnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Adapun dasar hukum peradilan Islam di Indonesia meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan nomor 4, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Kompilasi nomor 5, kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara tertentu. Poin yang keempat yaitu kewenangan peradilan agama. Di mana saja kewenangan? Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beragama Islam, sehingga peradilan agama disebut sebagai peradilan khusus. Dan yang poin yang kelima yaitu peran peradilan Islam di Indonesia. Adapun peran peradilan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kapasitas hukum bagi umat Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah. Selain menyelesaikan sengketa, peradilan agama juga berfungsi sebagai menjaga ketertiban hukum, memberikan perlindungan hak-hak masyarakat, serta melindungi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menjadi semakin penting. Poin yang keenam yaitu tentang tantangan peradilan Islam. Apa saja tantangannya? Tantangannya di sini saya rangkum 1, 2, ada 5. Beberapa tantangan yang dihadapi peradilan Islam di Indonesia antara lain meningkatkan jumlah perkara setiap tahun. Yang kedua, perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan. Yang ketiga, perkembangan transaksi ekonomi syariah yang semakin kompleks. Yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan. Yang kelima, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Oke, itu penjelasnya. Intinya, peradilan Islam di Indonesia itu merupakan bagian dari sistem peradilan nasional yang berfungsi memberikan keadilan bagi masyarakat Islam dalam perkara-perkara tertentu berdasarkan hukum Islam. Kedudukan telah memiliki dasar hukum yang kuat serta mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diberlakukan perubahan undang-undang peradilan agama. Kedepan peradilan agama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat serta ekonomi syariah secara profesional dan berkeadilan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.